Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran, kita baca doa terlebih dahulu. Pada ketua kelas mohon dipimpin untuk berdoa. Duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alimni bis-shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, saya coba absen terlebih dahulu ya. Ada Eka hadir? Hadir Pak. Adnan Saputra hadir? Siapa nih Pak? Andriansa hadir? Hadir Pak. Alfansa hadir? Hadir Pak. Amal Mitunda hadir? Hadir Pak. Andika Bayu hadir? Alhamdulillah. Hari ini siswa-siswa saya hadir dengan penuh semangat. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar pada siang hari ini, saya coba mau mengajak kalian untuk lebih cinta terhadap tanah air, ya, lebih cinta terhadap jiwa nasionalisme. Ya, saya coba kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya, kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Siap semuanya? Siap. Oke, siap. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang sudah menjadi lautan api, merimbun rebut kembali. Semangat perubahan. SMK Bisek Jaya. SMK Bisek. Bisa. SMK Bisek. Bisa. SMK Bisek. SMK Bisek pasti bisa. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ini kita akan belajar tentang bagaimana memperbaiki gangguan sistem pengapian. Ya. Jadi ini adalah satu hal yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pada saat kita berangkat sekolah, tahu-tahu motor kita mogok. Atau ketika kita lagi di jalan, bukan motor kita yang mogok, tapi ternyata ada orang yang motornya mogok. Ya, entah tetangga kita, ada ibu-ibu, ya, tahu kita anak otomotif. Dede, tolong ibu. Ya, kamu anak STM kan? Motor ibu mati. Nah, kita harus bisa tuh memperbaiki kendaraan yang mati di jalan. Namun sebelum itu saya coba dulu nih, biar belajarnya lebih efektif, saya mau minta kalian untuk bikin kelompok. Karena udah kita tentukan aja ya. Ini satu bangku, ini kelompok 1. Jadi kelompok 2 ya. Tujuan dan manfaat dari proses pembelajaran ini. Kita lihat, nih. Tujuannya siswa dapat mengidentifikasi komponen sistem pengapian sepeda motor. Kalian harus bisa tuh mengidentifikasi komponen-komponen pada sistem sepeda motor. Siswa dapat mendiagnosis gangguan pada sistem pengapian sepeda motor. Tahu tuh gangguannya apa aja. Yang ketiga, siswa dapat melakukan perbaikan. Ujungnya kita harus bisa memperbaiki. Ya, kalau kita bisa mengidentifikasi, bisa diagnosis gangguannya, tapi nggak bisa betulin percuma. Kita bisa betulin. Ya. Nah, ini dia. Ada bapak-bapak dorong motornya mati. Ternyata motornya mati bukan karena bensinnya habis atau bukan karena bannya bocor. Ternyata motornya mati karena sistem pengapiannya error, bermasalah. Nah, kalau seandainya kita menemukan hal seperti ini, ya, pastinya kita harus bisa membantu untuk melakukan perbaikan biar motornya bisa. Fungsi dari sistem pengapian nih, jadi sistem pengapian ada fungsinya. Kira-kira siapa yang tahu? Ya Pak. Oke. Untuk menyalakan sepeda motor. Nyalakan sepeda motor. Ya, oke, boleh. Lagi yang bisa bantu? Ada lagi? Oke. Dadah, Bapak. Ini dia. Sistem pengapian berfungsi untuk membakar campuran bahan bakar
bahan bakar ketika masuk dalam ruang bakar harus dipercikan bunga api listrik. Nah, yang memercikan bunga api listrik ini ada sistem pengapian sehingga bahan bakar bisa terbakar di dalam ruang bakar. Ya. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada motor. Ini sebetulnya salah satu fungsi dari platina. Cuma diaturnya secara elektronik nih, ya. Kalau dulu kan platina kan, kalau sekarang ganti CDI. Oke, lanjut lagi. Ini pulser nih, kita bilang pulser nih, ya. Ini pulser ini siapa yang tahu fungsi apa? Saya Pak, untuk memberikan sinyal untuk ke CDI. Oke, luar biasa. Bagaimana merangkai wiring diagram, ya, merangkai sistem pengapian untuk kendaraan pada sistem pengapian DC. Oke, saya minta satu orang siapa yang bersedia. Oke, silakan maju ke depan. Oke, siap. Oke, oke. Dari baterai itu sebetulnya dari baterai ini, ya. Dari baterai ini akan melewati sikring, ya, sikring utama. Oke, sampai kabelnya warna merah. Oke, coba pasang kabel warna merah ke sikring. Oke, ini dari baterai menuju ke sikring kabel warna merah, ya. Jadi kalau misalnya di sepeda motor kalian cari tuh dari baterai ke sikring masih kabelnya warna merah. Nah, kita udah tahu tuh urutannya. Ya, kita udah tahu urutannya di mana proses ini, ya, nanti kita akan aplikasikan dalam unit kendaraan. Untuk melakukan sebuah proses pendeteksian permasalahan pada unit sepeda motor, ya, ini sudah saya siapkan nih satu unit kendaraan sepeda motor, di mana kendaraan ini sedang bermasalah. Kira-kira dari komponen-komponen ini, kira-kira apa yang rusak sehingga menyebabkan motornya nggak mau nyala, sistem pengapiannya nggak berfungsi. Ya, silakan kalian coba diskusikan masing-masing kelompok. Nah, ini dia. Yang pertama saya pengen kalian tentukan jenis gangguannya. Pasti gangguannya motornya mati, ya. Ya. Terus saya minta kira-kira penyebab masalahnya apa? Kira-kira apa yang rusak nih, ya? Gitu. Nah, setelah itu kalian tentukan kira-kira kalau komponennya si ini, si itu yang rusak, kira-kira harus diapain? Nomor satu, apa kira-kira permasalahan yang kalian bisikan sehingga motor tidak mau nyala? Itu kunci kontaknya Pak, meleleh. Kunci kontaknya rusak, Ya. meleleh. Ya, Pak. Oke, ya. Kelompok dua, Ya Pak, ya. businya rusak Pak. Businya. Ya, kotor atau mati. Oke, ya, businya rusak atau kotor, ya. Dari 4 kelompok ini ternyata sudah mendiskusikan permasalahan yang berbeda-beda. Ya, pastinya penanganannya juga beda-beda, ya kan? Oke. Berarti sekarang kita akan lakukan proses pengecekan melalui panduan, ya, LKPD. Kalian bisa melakukan proses pengecekan dari komponen-komponen yang kalian maksud. Apakah itu yang kalian maksud yang sebetulnya rusak atau komponen-komponen yang lain? Oke, dari kelompok 1 silakan maju ke depan. Ya. Alat yang digunakan adalah menggunakan obeng test pen DC atau obeng 12 volt. Oke. Berarti kalau motornya mati karena kunci kontak, ya, karena kunci kontaknya rusak, berarti apa lagi penanganan masalahnya? Nih, tadi kelompok 1 ya. Apa penanganan masalahnya? Untuk
penanganan masalah. Ya, itu harus diganti Pak. Oh diganti. Iya. Kenapa sih kok bisa rusak tuh biasanya karena lumer ya. Ini rusak tadi. Ya tadi udah mana? Oh udah 4 ya. Oke. Tadi hasil pengukuran pengecekan ternyata sedianya rusak. Wah ternyata analisa kalian ini luar biasa nih ya. Jadi bisa oh kira-kira yang rusak apa nih? Pas gitu ya. Pas dicek ternyata benar. Harus pada saat diganti langsung jreng lagi ya. Oke. Terus ada inhibitor coil rusak. Kelompok 3 Bang. Nah, kelompok 3. Gimana kelompok 3? Setelah penanganannya harus diganti gitu ya. IG coilnya harus diganti. Iya. Oke. Karena kalau seandainya IG coilnya rusak sehingga proses pengapiannya dia nggak bagus. Ada yang mati total, ada yang pengapiannya jadi kecil, ya. Nah karena ini tadi ternyata kerusakannya bukan di IG coil ya, adanya pada sini. Tapi seandainya yang terjadi kerusakan pada IG coil, berarti IG coilnya harus diganti. Oke, sekarang saya berikan kesempatan kalian untuk membuat laporan hasil dari pekerjaan kalian. Oke, silakan. Saya berikan waktu. Ya, silakan boleh tulis. Dan nanti saya minta ada satu orang yang boleh mempresentasikan tentang apa yang tadi kamu kerjakan dan apa yang hasilnya. Nah, oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Ali Arifin dan kedua teman saya. Di sini saya akan menyampaikan setelah dilakukan pemeriksaan pada busi dengan cara membuka busi, melihat bentuk fisik dan pengecekan lonjatan bunga api. Ternyata busi dalam keadaan baik. Apabila busi dalam keadaan tidak baik, busi yang kotor harus dibersihkan, dan apabila busi yang mati harus diganti. Masih itu Bagus Fahri dan kedua teman saya. Setelah kita lakukan pemeriksaan pada CDI dengan menggunakan alat multitester, ternyata kondisi CDI motor ini sudah rusak, Pak. Apabila terjadi kerusakan pada CDI motor ini, hal yang harus dilakukan adalah harus diganti, Pak. Oke, ya. Oke, anak-anak sekalian, saya minta kalian untuk menyelesaikan LKPD-nya, tolong isi, dan apabila sudah selesai, tolong dikumpulkan. Ketua kelas boleh bantu untuk mengumpulkan. Kalau tadi kita udah praktekkan, ya, secara pengetahuan, saya juga harus tahu kemampuan kalian. Jadi secara praktek tadi saya udah lihat kemampuan kalian. Sekarang saya pengen tahu proses kemampuan kalian secara teori. Nah, sebab itu saya minta kalian untuk keluarkan handphonenya masing-masing. Kalian kerjakan. Gak boleh nyontek, gak boleh kerja sama. Ya, ini masing-masing nih. Ya, Ya Pak. kalian sudah selesai? Oke, ya. Silakan keluar dari linknya. Kalau memang sudah selesai, klik login ya. Oke. Kalian inilah kelas pembelajaran kita pada hari ini dalam sistem pengapian, perbaikan sistem pengapian. Hari ini kita belajar bagaimana melakukan proses pendeteksian kerusakan pada sepeda motor, khususnya sistem pengapian. Yang kedua, kita belajar bagaimana mencari solusi untuk melakukan proses perbaikan pada sistem pengapian sepeda motor. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Khususnya nanti ketika kalian sudah lulus bekerja, kalian akan menjadi montir-montir yang handal. Oke, cukup sekian dari saya. Mari sama-sama. Oh ya, sebelum kita berdoa, ya, kita teriakan dengan lantang, yel ya, biar semangat. Oke, siap. Semangat Tuhan.